Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami aljabar boolean. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan NIM 2505 100042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, plus dan dot, dan sebuah operator uner, komplement. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tupel B plus dot komplement 0, 1 disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap ABC elemen dari B. Berlaku aksioma berikut. Yang pertama, identitas. Pada contoh pertama, kalau kita plus dengan 0, hasilnya tetap A. Pada contoh kedua, kalau kita dot dengan 1, hasilnya juga tetap A. Yang kedua, komutatif. Artinya urutan tidak mempengaruhi hasil. Yang ketiga yaitu distributif. Ini mirip dengan aturan distributif di matematika biasa. Hanya saja operasinya menggunakan plus dan dot. Yang keempat, komplement. Pada contoh pertama, jika sebuah nilai digabung dengan kebalikannya, hasilnya pasti 1. Pada contoh kedua, kalau sebuah nilai di plus dengan kebalikannya, hasilnya pasti 0. Kemudian aljabar dua boolean. Dalam aljabar boolean, kita hanya punya dua nilai, yaitu 0 dan 1. Operatornya ada dua jenis. Yang pertama biner, yaitu plus dan dot. Yang kedua uner, yaitu komplement. Kaidah operator biner dan uner bisa kita lihat pada tabel tersebut. Dari ketiga tabel tadi, kita bisa pastikan bahwa semua aturan dasar dalam aljabar boolean sudah terpenuhi. Kemudian saya ingin memaparkan hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum idempoten, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum dominansi, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, ketujuh hukum komutatif, kedelapan hukum asosiatif, kesembilan hukum distributif, kesepuluh hukum De Morgan, ke-11 hukum 0/1. Saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Kenalkan, nama saya Aji Dwi Laksono, NIM 2505100046. Contoh, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A plus A komplement B sama dengan A plus B, dan A komplement plus B sama dengan AB adalah benar. A plus A komplement B sama dengan A plus AB plus A komplement B hukum penyerapan. A plus AB plus A komplement B hukum asosiatif. A plus A plus A komplement B hukum distributif. A plus 1 dot B hukum komplement. A plus B hukum identitas. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sifatona Nur Azizah dengan NIM 2505 100070. Selanjutnya yaitu fungsi boolean. Contoh-contoh dari fungsi boolean ada fx sama dengan x dan fx, y ada 3. Yang pertama x komplement y plus x y komplement plus y. Yang kedua ada fx, y sama dengan x komplement y komplement. Dan yang terakhir ada fx, y sama dengan x plus y komplement. Selanjutnya ada fx, y, z sama dengan y, x, y, z komplement. Pada setiap perubahan di dalam fungsi boolean, termasuk dalam komplemennya, disebut literal. Selanjutnya fungsi h, x, y, z sama dengan x, y, z komplement terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z komplement. Contohnya, jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, maka nilai fungsinya menjadi h 1,1,0 sama dengan 1.1.0 komplement sama dengan 1.1.1 sama dengan 1.1, dan hasilnya adalah 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairunisa dengan NIM 2505100063. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk kanonik dalam aljabar boolean.
Jadi bentuk kanonik itu ada dua macam. Pertama, penjumlahan dari hasil kali atau biasa disebut sum of product. Kedua, perkalian dari hasil jumlah atau disebut product of sum. Contohnya bisa dilihat di sini. Kalau kita punya fungsi f, x, y, z, ditulis f, x komplemen y komplemen z, tambah x, y komplemen z komplemen tambah x, y, z. Nah, ini termasuk minterm karena setiap suku punya semua variabel dalam bentuk hasil kali. Sedangkan untuk max term, contohnya g, x, y, z, x tambah y tambah z, x komplemen tambah y tambah z, x tambah y komplemen tambah z. Ini bentuknya hasil perkalian dari suku yang berupa penjumlahan variabel. Jadi bedanya min term itu lengkap dalam bentuk kali, sedangkan max term lengkap dalam bentuk jumlah. Cara membentuk mix term dan max term. Kalau untuk dua variabel, kita bisa lihat tabelnya, misalnya x dan y. Min term itu dibentuk dari hasil kali tiap kemungkinan kombinasi. Misalnya 00 jadi x komplemen y komplemen, 01 jadi x komplemen y, dan seterusnya. Max term kebalikannya, dia dibentuk dari hasil jumlah. Misalnya 00 jadi x tambah y, 01 jadi x tambah y komplemen, dan seterusnya. Kalau untuk tiga variabel sama juga, bedanya di sini kombinasi variabelnya lebih banyak. Jadi ada 8 kemungkinan. Min term tetap dalam bentuk hasil kali, sementara max term dalam bentuk hasil jumlah. Intinya, min term selalu n semua variabel, max term selalu or semua variabel sesuai kondisi inputnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugroho dengan NIM 2505041. Di sini saya akan menjelaskan SOP dan POS. Sebelumnya, SOP merupakan sum of product dan POS merupakan product of sum. Pada SOP, kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Jadi di SOP ini, kalau X diberi tanda aksen, maka 0 dan X biasa sama dengan 1. Contohnya 001 dapat kita tulis sebagai X aksen, Y aksen, dan Z. Kemudian 100 dapat kita tulis X, Y aksen, Z aksen. Dan 111 dapat kita tulis X, Y, Z biasa. Kemudian dapat kita tulis menggunakan lambang minterm. Nah, lambang minterm ini dapat kita tulis dengan cara melihat baris M. 0000 itu sama dengan M0. 001 sama dengan M1. Sebagai contoh, kan yang awal 001, jadi dapat kita tulis dengan M1. Dan yang kedua 100 ada di baris kelima. Baris kelima itu sama dengan M4. Kemudian yang 111 dapat kita tulis M7. Nah, dapat disimpulkan sama dengan sigma buka kurung 1,4,7. Kemudian yang POS. POS merupakan kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi yang sama dengan 0. Jadi, kebalikan dari SOP, jika di sini Y atau X atau Z dinegasikan, maka hasilnya itu 1 bukan 0. Sebagai contoh, 000 dapat kita tulis menjadi X, Y, Z tanpa aksen. Dan 010 dapat kita tulis X ditambah Y aksen ditambah Z. Dan 011 dapat kita tulis X tambah Y aksen tambah Z aksen. Kemudian dapat kita tulis dengan bentuk lain M0, M2, M3. Dari mana M0 itu dapat? Dapat kita lihat yang nilainya 000 itu berada di baris ke-1. Baris pertama ini memiliki nilai M0. Seterusnya ke bawah M0, M1, M2, M3. M2 dapat kita tulis karena 010 berada di baris ketiga dan memiliki M2. Sedangkan yang M3 dengan nilai 011 dapat kita tulis M3. Sekian. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junju dengan nomor NIM 2505100064. Untuk konversi antar bentuk kanonik, misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan
dengan 3 peubah. F(x,y,z) sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7 dan F komplemennya adalah fungsi komplement dari F. F komplement x, y, z sama dengan 0, 2, 3. Sama dengan M0 plus M2 plus M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk pos. F x, y, z sama dengan F komplement x, y, z dikomplementkan. Sama dengan M0 plus M2 plus M3 ini dikomplementkan. Sama dengan M0 komplement dot M2 komplement dot M3 komplement. Selanjutnya ini M0-nya kan X komplement, Y komplement, Z komplement. Nah, ini dikomplementkan. Jadi hasilnya itu E plus Y plus Z. Terus M2-nya kan M2 itu X komplement, Y, Z komplement. Ini dikomplementkan. Jadi hasilnya X plus Y komplement plus Z. Terus untuk M3-nya itu X komplement, Y, Z dikomplementkan. Jadi hasilnya itu X plus Y komplement plus Z komplement. Nah, ini tuh jadinya max term 0, 2, 3. Jadi F, X, Y, Z sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7 itu sama dengan Pi 0, 2, 3. Baiklah, saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rediansyah dengan NIM 2051039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerbang logika. Di sini ada 3 gerbang logika dasar dan ada 4 gerbang logika turunan. Di sini gerbang logika dasar itu ada gerbang AND 2 masukan, gerbang OR 2 masukan, dan gerbang NOT. Baiklah, kita akan langsung ke contohnya saja. Contohnya, nyatakan fungsi f, x, y, z, x, y, z, x, a, x, aksen y ke dalam rangkaian logika. Nah, di sini ada cara pertama, kita memasukkan gerbang-gerbang yang ada dulu. Setelah itu, kita akan menghitung dari sini. Ini maksudnya satu-satu dari atas dulu. Ini X maksud gerbang N dan Y maksud gerbang N. Jadinya outputnya menjadi XY. Setelah yang bawah itu ada gerbang NOT dimasuki oleh arus X dan outputnya menjadi X aksen. Dan dilanjut masuk ke gerbang N. Dan yang satunya dari sumber Y masuk ke N menjadi outputnya negasi X dan Y. Setelah itu kita masuk ke gerbang logik terakhir yaitu OR. Di sini dari kedua sumber yang berbeda tadi akan masuk ke gerbang OR yaitu dan akan menjadi XY plus X aksen X negasi Y. Terus kita akan lanjut ke gerbang logika turunan. Keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang yang dasar. Yang atas tadi yang ini, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Keempat gerbang atas merupakan kombinasi dari gerbang dasar. Misal gerbang NOR disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NAND. Jadi ini adalah gerbang yang berkolaborasi, ya pokoknya itu. Terus ya seperti ini. Terus itu dengan menggunakan hukum De Morgan kita juga dapat membuat gerbang logika yang equivalen dan dengan gerbang NOT dan NAND. Nah, seperti ini juga contohnya. Negasi X, Y, negasi Y, terus digabungkan jadi selanjutnya kita akan masuk transistor untuk gerbang logika. Di sistem transistor juga ada menggunakan gerbang logika N, OR, NOT, dan NAND. Jadi di sini N itu jika ada arus dari sini, jika ini 1, jika ini on, jika ini 0, maka outputnya ini akan 0. Dan jika di sini 0
dan di sini 1 dan di sini terbuka, maka itu di sini juga akan outputnya akan 0. Jika keduanya 1 dan ini 1, maka di outputnya akan 1. Dan selanjutnya ini adalah transistor dengan menggunakan gerbang OR. Di sini kan outputnya kan, jadi ini gerbang A, ini gerbang B. Jika salah satunya aktif, maka outputnya akan aktif. Dan jika keduanya aktif, maka outputnya akan aktif. Dan jika keduanya 0, maka atau tidak aktif, maka outputnya akan 0. Selanjutnya kita masuk ke transistor dengan gerbang NOT. Kalau gerbang NOT itu berbeda ya. Di sini gerbang NOT itu outputnya itu ada di sini. Ini Z punya output. Kalau gerbang NOT itu jika ada arus, maka arus dari kolektor itu tidak ke emitor. Jadi kolektor itu yang ini, kolektor yang ini, dan emitor itu yang ini. Melainkan arus akan ke output Z ini. Dan ini namanya basis ya. Dan jika basis ini ada tegangan atau ada arus, maka ada tegangan dari kolektor akan masuk ke dalam sini dan keluar ke emitor. Jadi itu sedikit pengertian dari sistem transistor dengan gerbang NOT. Kalau gerbang NAND, jadi gerbang NAND itu gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Jadi seperti inilah gerbang NAND. Sekian, dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Budi, NIM 25051000052. Saya akan menjelaskan penyederhanaan fungsi boolean. Metode Carnot ada 2 perubahan, 3 perubahan, 4 perubahan. Cara mengisi peta Carnot. Kotak yang menyatakan min term diisi 1, sisanya diisi 0. Contoh, F X komplement Y Z komplement plus X Y Z komplement plus X Y Z. Untuk selanjutnya, bagian teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk, kalau 2 itu berarti pasangan, kalau 4 kuat, kalau 8 itu oktet. Nah, jadi seperti ini untuk tabelnya yang pasangan. Jadi ini satunya itu kan sampingan, jadi itu termasuknya pasangan. Nah, kan ada 2 ini. Nah, terus untuk yang kuat itu bisa bentuknya itu mendatar seperti ini dan juga jadi kayak seperti ini, 2 kali 2. Nah, untuk yang oktet itu seperti ini, ada 8 satunya. Nah, tips menyederhanakan dengan peta Carnot itu yang pertama bisa mengelompokkan satu yang bertetanggaan sebanyak mungkin. Yang kedua, dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Jadi kita mencari yang 8 berdekatan terlebih dahulu, kemudian yang 4 dan yang terakhir itu yang 2. Baik, selanjutnya adalah keadaan don't care. Keadaan don't care adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya, nilai 1 atau 0 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contohnya, peraga digital angka desimal 0 sampai 9, jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan sama dengan 4 bit, dan yang terakhir bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Contoh dari keadaan don't care seperti pada ini disajikan sebuah tabel kebenaran, dan X pada tabel tersebut adalah keadaan don't care. Jika tabel ini dijadikan SOP, maka XX yang ada pada tabel kebenaran ini diubah menjadi 1 dan harus dikelompokkan dengan yang tidak don't care. Pada pengelompokan yang pertama, WX-nya bisa bernilai 0 dan 1, jadi tidak perlu dituliskan. Untuk Y dan Z bernilai 0, jadi bisa ditulis Y komplement, Z komplement. Untuk pengelompokan yang kedua, W-nya tidak perlu ditulis karena bisa bernilai 0 dan 1. Untuk X-nya
bernilai 1, jadi ditulis X tanpa komplemen. Pada pengelompokan yang ketiga, yaitu itu W dan X-nya bisa bernilai 1 atau 0, jadi tidak perlu ditulis. Yang Y dan Z bernilai 1, jadi ditulisnya YZ tanpa komplemen. Hasilnya adalah VXYZ sama dengan XZ plus Y komplemen XZ komplemen plus YZ.